Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat ASN ya. Berikut ini kami akan memberikan sedikit ulasan tentang pengajuan angka kredit yang ada di e-kinerja. Kebetulan milik saya ini Bapak Ibu sudah selesai untuk 2022. Sudah kita masukkan pak integrasi. Kemudian juga sudah kita ajukan untuk pak 2023, yakni pak konversi ya, yang dikonversi dari SKP menjadi angka kredit ya. Oke, yang sering ditanyakan itu adalah terutama nanti yang golongan 4A ya, yang kebetulan pada hari ini 26 Maret sebagian besar pak integrasi 2022 belum selesai ya. Nanti kalau sudah selesai tinggal cek di tombol tambah pak 2022 ini ya. Nanti akan semacam ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai yang 2022 langsung kita bisa menambahkan ajuan pak 2023. Ini tinggal klik tombol plus atau tambah ini ya. Kita akan bahas di sini karena ini sering memunculkan pertanyaan. Kita klik saja tambah ya. Nah, saya simulasikan kebetulan milik saya yang 2023 ini kan sudah selesai ya. Yang sering ditanyakan itu Bapak Ibu ya. Ini adalah pengajuan angka kredit. Kita klik di sini. Nah, pada bagian paling bawah itu ada peruntukan pengajuan angka kredit. Nah, ini yang sering ditanyakan, apakah dicontreng apa tidak. Bapak Ibu, jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat dan atau kenaikan jabatan. Misalkan Bapak Ibu ya, kita kasih contoh tahun 2024 saja lah misalnya, karena yang tahun 2023 ini sudah berlalu ya. Kita simulasikan saja nanti misalkan tahun 2024. Ini kan sudah bulan Maret ya, sudah bulan Maret. Karena sistem kita penilaian kebetulan ya di unit organisasi saya itu triwulanan, misalkan dari nanti di Januari sampai Maret misalkan ya. Kemudian ini nanti ada periode masih kosong karena belum dilakukan penilaian. Misalkan kalau sudah dilakukan penilaian pada triwulan 1, tentu ini nanti adalah periodenya adalah triwulan 1. Yang jadi pertanyaan nanti itu, apakah nanti ini dikasih checklist apa tidak. Nah, yang paling penting sebelum nanti menentukan apakah ini dikasih checklist kenaikan pangkat atau jabatan, saya akan memberikan sedikit ulasan perbedaan dari kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat dan jabatan sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk misalkan golongan 3A, golongan 3B itu jenjang jabatannya adalah ahli pertama. Jadi ini masih dalam golongan ruang atau pangkat yang sama. Misalkan 3A naik ke 3B itu namanya naik pangkat ya. Sedangkan nanti kalau dari 3B ke 3C itu naik pangkat dan juga naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda. Sedangkan untuk 3C ke 3D itu namanya naik pangkat saja, sama-sama ahli muda. Ketika nanti dari 3D naik ke 4A itu naik pangkat dan jabatan. Naik pangkatnya dari 3D ke 4A, naik jabatannya dari ahli muda ke ahli madya.
Sedangkan untuk 4A naik ke 4B dan naik ke 4C itu namanya naik pangkat, karena masih dalam satu jenjang jabatan, yaitu ahli madya. Sedangkan nanti untuk 4C naik ke 4D itu naik pangkat dan jabatan. Pangkat dari 4C ke 4D, jabatannya naik dari ahli madya ke ahli utama. Nah, tiap kenaikan jabatan Bapak Ibu ya, dari 3B ke 3C, dari 3D ke 4A, dari 4C ke 4D, tiap naik jabatan itu biasanya dilakukan uji kompetensi atau uji kom. Nah, ini penjelasan tentang perbedaan naik pangkat dan naik pangkat dan jabatan. Kita kembali lagi ke kinerja kita. Baik Bapak Ibu, misalkan di tahun 2024 ini kita melakukan analisa, ternyata ya setelah dilakukan penilaian SKP di triwulan pertama misalkan dapat nilai sangat baik dari atasan atau tim penilai ya. Kemudian kita melakukan perhitungan, misalkan saya contohkan perhitungannya semacam ini hanya misalkan ya. Misalkan ini milik saya hitung, ternyata pada tahun 2024 kalau SKP saya dalam triwulan pertama mendapatkan sangat baik, ini angka yang kita peroleh untuk 1 tahun, sedangkan untuk 3 bulan kita peroleh ini 14,06 misalkan ya. Kemudian kita analisa kok sudah memenuhi syarat diajukan naik pangkat ke 4C misalkan, seperti ini Bapak ya, maka kita bisa melakukan pengajuan di kinerja kita seperti ini. Kita nanti kasih checklist naik pangkat ya. Jadi ini saya lakukan nanti misalkan di awal bulan April misalkan ya. Kecuali nanti kalau aturan kenaikan pangkat 3 bulan setelah kelayakan ya tidak ada masalah, misalkan begitu ya. Kita klik untuk kenaikan pangkat pada SKP triwulan 1 ini ya. Kemudian kita klik OK untuk kita lakukan ajuan pengesahan pak kita dan keperluan kita untuk kenaikan pangkat. Nah, sekali lagi, untuk checklist apakah kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan ini sesuai dengan waktu, yaitu tidak di akhir tahun. Kalau untuk yang 2023 otomatis ini tidak perlu kita kasih checklist, karena untuk SKP kita yang 2023 itu sudah berlalu 1 tahun ya. Kita kan sekarang memulai di tahun 2024. Jadi ini untuk kepentingan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan ketika angka kumulatif kita sudah memenuhi untuk layak naik pangkat atau jabatan sebelum akhir tahun ya. Sebagaimana analisa kita yang ada di Excel tadi itu Bapak Ibu ya. Ini sekedar ulasan ya untuk menjawab berbagai pertanyaan apakah untuk checklist kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan ini diisi apa tidak ya. Saya kira itu penjelasan singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon koreksi apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.